Congratulations. You are worthy. And remember, reality. Hey. Halo teman-teman Om Gun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini Om Gun akan menceritakan sebuah film Choose or Die. Selamat menonton dan jangan lupa baca doa. Adalah film terbaru dari Netflix yang berjudul Choose or Die. Congratulations. You are worthy. And remember, reality is cursed. Pada malam itu terjadi pertengkaran adu mulut antara ibu dan anak. Entah apa yang mereka ributkan. Namun sang suami yang melihat mereka beradu mulut hanya diam saja. Dia kembali masuk ke kamar, kembali untuk bermain game jadulnya. Dari monitor kita bisa melihat kalau gamenya bernama Curse R. Game dimulai dari level pertama dan mengajak dia untuk bermain. Awalnya Gary mengabaikannya, namun anehnya game tersebut bisa tahu apa yang sedang dia lakukan pada saat itu. Di saat Gary minum dari botol, gamenya bisa tahu kalau botol tersebut itu sudah kosong. Gary masih belum percaya, mungkin itu kebetulan saja. Namun saat dia menyimpan botol di atas meja, game itu juga tahu dan menulis apa yang dilakukan oleh Gary. Game itu menawarkan kepada Gary apakah akan menambah minumannya. Gary menjawab iya, dan tiba-tiba botol yang ada di sebelah dia tutupnya terbuka dengan sendirinya. Bahkan game tersebut juga bisa mematikan aliran listrik di rumahnya itu. Aneh sekaligus takjub, layaknya seorang hacker yang bisa memerintahnya lewat komputer. Permainan dilanjut. Is cursed. Dipaksa untuk memilih di antara dua pilihan, atau dia akan mati. Namun entah kenapa, kini suara dari game itu malah menjadi suara yang sangat bising. Dan saat dia keluar kamar mencari Gabe dan Laura, Gary melihat lidahnya Gabe yang sudah dipotong oleh Laura. Laura berkata dia juga tidak tahu, seperti ada yang mengendalikan dia untuk melakukan itu. Lalu terlihat dari monitor kalau level 1 sudah terselesaikan. Dan game dilanjut besok dengan level berikutnya. Diceritakan guys kalau level selanjutnya ternyata antara Laura dan Gabe menjadi bahan dalam permainan itu selanjutnya. Sampai akhirnya Gary diberi pilihan. Jika Laura dan Gabe ingin selamat, Gary harus mengcopy game tersebut lalu disebarluaskan. 3 bulan kemudian, waktu itu Kayla mengunjungi salah satu temannya di sebuah apartemen yang bernama Isaac. Mereka berdua adalah mahasiswa dengan jurusan programmer. Terlihat kalau Isaac sedang membuat sebuah karakter game di salah satu proyekannya. Saat itu Kayla menemukan ada sebuah bungkusan yang berisi sebuah kaset dan bertuliskan Curse R. Dan yang menjadi perhatian mereka adalah tertulis hadiah yang bisa diklaim jika mereka mampu untuk menyelesaikan permainannya. Kala itu Kayla hanya iseng saja mencoba untuk menghubungi pihak dari pemberi hadiah tersebut. Terdengar seorang pria bernama Robert Englund menjawab panggilan dari Kayla, dan ternyata hadiah itu masih bisa untuk diklaim. Tentu saja mereka senang mendengar kabar tersebut. Lalu mereka janjian di besok hari untuk bertemu kembali di salah satu tempat. Kayla tinggal di sebuah rumah susun. Terus terang Kayla sendiri bukanlah orang berada. Bahkan untuk membiayai kuliahnya, dia harus bekerja sampingan menjadi cleaning service. Di sana, dia tinggal berdua bersama ibunya, yang ternyata ibunya itu yang sedang sakit. Ibunya yang selalu mendengarkan suara rekaman seorang anak kecil bernama Ricky. Diketahui kalau Ricky adalah adiknya Kayla yang sudah tewas dalam sebuah tragedi pada saat itu. This used to be a good neighborhood. Di malam harinya setelah Kayla pulang bekerja di sebuah kafe yang sangat sepi, 5 menit sebelum jam 2 pagi, iseng-iseng dia mencoba memutarkan kaset itu yang bisa terkoneksi ke laptopnya. Tak lama waiters datang menawarkan menu untuknya.
Dan di saat bersamaan game Cursor itu sudah dimulai guys. Dibuka dengan permainan di level 1. Sebelumnya gue jelaskan dulu guys, game ini seperti game setan. Gamenya bisa tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang yang sedang mainkannya. Orang itu berada di mana dan hal kecil apapun, game itu bisa tahu. Lalu dari tulisan si Cursor menentang kepada Kayla, apakah Kayla layak mendapatkan hadiahnya. Tak lama kemudian, game itu menyuruh Kayla untuk memilih kue atau kopi. Awalnya Kayla tak percaya kalau gamenya bisa tahu apa yang ada di hadapannya. Kayla memilih kopi. Namun dia dikagetkan, waiter itu yang tiba-tiba sudah ada di hadapan dia dan langsung menuangkan kopinya. Malam itu Kayla benar-benar dibuat kebingungan. Aneh, tapi itu beneran terjadi. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka berdua, Cursor pun menuliskannya sendiri di monitor. Merasa gamenya sudah tidak waras, Kayla lalu menutup laptopnya. Namun kini suasana tiba-tiba sudah berubah. Dia diperlihatkan adiknya itu yang sudah tewas ada di hadapan dia sekarang. Kayla membuka kembali laptopnya dan monitor tertulis Choose or Die. Di sini Kayla mulai panik antara percaya atau tidak. Gamenya sendiri hanya menyuruh pemainnya untuk memilih pilihan yang ada, dan setiap Kayla memilih di antara dua pilihan, justru malah membuat waiters itu seperti kesurupan. Dia memecahkan gelas yang ada di sana, dan di perintah selanjutnya waiter itu malah makan pecahan kaca tersebut. Waiters itu mukbang kaca guys, ngilu gak sih? Kayla tidak tahu kalau perintah dari Cursor malah membuat si waiter melakukan hal tersebut. Saat Kayla mencoba akan menghentikannya, tiba-tiba datang pria menghadang. Si waiter terus saja memakan pecahan kaca itu, yang dia sendiri tidak bisa untuk menghentikannya. Di monitor terlihat kalau permainan di level 1 sudah terselesaikan, dan permainan akan dilanjut di level berikutnya besok di waktu yang sama. Dengan kejadian semalam, di keesokan hari, polisi datang ke rumahnya Kayla. Namun polisi tidak menuduh Kayla, polisi hanya meminta penjelasan saja. Kayla lalu bergegas menemui Isaac dan menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi. Seperti biasanya guys, Isaac tak lantas langsung percaya begitu saja dengan cerita Kayla. Mana mungkin sebuah game bisa membunuh seseorang. Tapi Kayla tidak meminta Isaac untuk percaya. Dia hanya meminta di mana game itu berasal. Kayla kembali seperti biasanya. Dia bekerja pada waktu pada malam hari, dan jam di sana menunjukkan tepat pukul 1.59, 1 menit sebelum jam 2 pagi. Ibunya yang tiba-tiba saja menghubungi Kayla terdengar kalau dia sangat ketakutan. Ibunya mengatakan banyak gerombolan tikus yang keluar dan kini akan menyerangnya. Dan tiba-tiba ruangan di gedung itu kini mulai berubah. Salah satu monitor komputer yang ada di sana menunjukkan Cursor yang sudah aktif kembali guys. Waktunya Kayla untuk bermain di level 2 sekarang. Dan kini ibunya sendiri yang menjadi bahan dalam permainan Cursor. Seperti biasanya Kayla dipaksa memilih di antara pilihan yang disediakan oleh Cursor, sambil dia berkomunikasi dengan ibunya yang berada di rumah. Walaupun awalnya tak percaya, tapi untung saja ibunya menuruti apa yang diperintahkan oleh Kayla. Dan kini ibunya terjebak di dalam kamar. Sementara tikus-tikus kelaparan itu mencoba memaksa untuk masuk. Karena sudah tidak ada jalan lain lagi, Kayla terpaksa menyuruh ibunya untuk keluar lewat jendela. Namun jendela itu cukup tinggi untuk sampai ke bawah. Tapi karena tikus-tikus kelaparan itu sudah mulai masuk kamar, akhirnya ibunya pun meloncat dari jendela itu. Cursor menyatakan game level 2 sudah terselesaikan, dan permainan berlanjut besok di waktu yang sama dengan level 3. Kayla yang emosi malah menghancurkan komputernya, dan itu malah membuat dia kini dipecat dari kerjaannya. Tapi ternyata untung saja ibunya masih bisa terselamatkan, dan kini masih terbaring di rumah sakit. Kayla kembali kepada Isaac, meminta Isaac untuk percaya apa yang dia katakan. Dan setelah Kayla menunjukkan foto-foto rumahnya yang sudah berantakan, Isaac akhirnya percaya. Mereka berdua mencoba membedah dan meneliti isi program dari game Cursor itu. It's not like anything I've ever seen before. That's why his son just went down. It is
Dan tepat di jam 2 pagi, di mana permainannya kini sudah dimulai kembali. Setelah melihat dan game itu bisa tahu dengan siapa Kayla bersama, di sini Isaac langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kayla. Lalu tiba-tiba terdengar suara bising yang membuat mereka kesakitan. Permainan dimulai. Mereka diarahkan ke dua pintu dengan warna merah dan biru. Awalnya Isaac memilih warna biru, namun saat itu dia mendengar ada suara bisikan mati dan kembali untuk memilih pintu warna merah. Tak lama kemudian pintu itu terbuka. Di dalam sana, Kayla dibayang-bayangi sosok adiknya yang berlarian. Kayla dibawa kepada kejadian pada saat adiknya mati tenggelam di kolam renang. Dia mencoba terus mengejar Ricky. Isaac berusaha untuk menghentikan Kayla karena semuanya itu tidaklah nyata. Namun justru di dalam sana mereka kini malah terpisah. Tiba-tiba saja Isaac diserang oleh sesosok hantu yang menyerupai Ricky. Kayla menemukan keduanya yang sudah terkapar. Game itu lalu memberikan dua pilihan kepada Kayla antara menyelamatkan Ricky atau Isaac. Tapi untung saja Kayla masih waras di sini, guys. Dia memilih Isaac untuk diselamatkan. Dan untuk permainan level 3, Kayla berhasil menyelesaikannya. Singkat cerita, Isaac berhasil menemukan lokasi dari mana game kursor itu berasal dengan melalui nomor telepon yang tertera di bungkusan kaset itu sebelumnya. Tidak pakai lama sebelum game itu dimulai kembali, mereka berdua bergegas menuju ke lokasi. Sesampainya di tempat lokasi, ternyata itu adalah sebuah gudang yang sudah tak terpakai. Kayla lalu mencoba untuk menghubungi nomor telepon itu kembali. Mereka terus mencari ke arah sumber suara, dan ternyata itu hanyalah rekaman yang untuk menerima telepon saja. Tak ada siapa-siapa di tempat itu, tapi di sana mereka melihat ada sebuah kabel, dan saat mereka menelusurinya, itu mengarahkan mereka ke ruangan lain, di mana tempat game cursor itu dibuat. Mereka juga menemukan ada sebuah kaset yang bertuliskan cursor yang masih beta, lalu mencoba untuk memutarkannya, dan itu adalah sebuah kaset video dokumentasi awal mula game itu dibuat. Pada tahun 1984, seorang pria menjelaskan game horror itu dibuat berdasarkan simbol-simbol setan yang mereka jadikan simbol tersebut menjadi bahasa programming. Kekuatan dari simbol-simbol itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan biasanya simbol tersebut digunakan oleh orang terdahulu untuk mengutuk orang lain. Orang yang dikutuk, mereka akan merasakan kesakitan, kesengsaraan, dan penderitaan. Dan semakin orang yang dikutuk itu menderita, maka orang yang mengutuk akan semakin diuntungkan. Lalu simbol setan itu diubah dan dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman dan dijalankan di sebuah game horor sederhana, Choose or Die. Dan saat itu, dia mulai uji coba untuk pertama kalinya kepada seseorang yang sebelumnya sudah disiapkan. Si pembuat game cursor akan mengutuk orang yang bermain di permainan game tersebut. Gamenya sebenarnya sederhana, hanya disuruh untuk memilih saja. Dia diberi pilihan antara memakan komputer atau lengan dia sendiri. Lalu pria itu memilih lengan, dan tak lama kemudian kutukan itu ternyata berhasil membuat pria itu memakan lengan dia sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan saat itu si pembuat game melukai dirinya sendiri. Namun justru yang kesakitan malah pria yang ada di sana. Lalu tiba-tiba saja game ini tahu keberadaan mereka di sana. Isaac yang mencoba untuk menghentikan dan mencabut kabel komputer. Namun justru kini Isaac seperti berada di dalam sebuah kaset video. Permainan level keempat pun dimulai lebih awal. Kayla diberi pilihan antara putar balik atau dipercepat, dan Kayla memilih untuk dipercepat. Terlihat Isaac yang menggunakan pita di dalam mulutnya sekarang. Choose or die. Choose or Dan akhirnya level 4 pun terselesaikan. Namun naas, Isaac menjadi salah satu korban dari game cursor tersebut. Dan kini mulai ke level terakhir dari game cursor, yaitu Kayla harus mengalahkan bosnya. Game itu juga memberikan titik koordinat di mana bos itu berada.
Di sebuah rumah di pertengahan hutan, Kayla bertemu dengan keluarganya Gary. Gary yang di awal film yang memainkan game Crusader itu guys. Mereka yang sedang santap makan siang bersama. Gary, Laura, dan juga Gabe yang kini sudah tidak bisa lagi berbicara karena sudah kehilangan lidahnya itu. Gary sendiri sebenarnya tidak tahu kenapa Gabe itu mengirimkan Kayla ke rumahnya. Gary yang kala itu bermain hanya sampai ke level 2 saja karena ada perjanjian dengan si game iblis. Jika keluarganya ingin selamat, Gary harus mengkopi dan menyebarkan game tersebut. Gary tak sadar kalau dia sudah ditipu oleh si iblis. Gary disiapkan menjadi raja terakhir untuk melawan orang yang berhasil melewati level dari game Crusader di masa mendatang, yaitu Kayla sekarang. Dan permainan pun dimulai. Kayla yang akan melawan bos terakhir. Siapa di antara Kayla dan Gary yang layak menjadi pahlawannya? Kayla yang sudah terlanjur ikut dalam permainan, kini dia pun totalitas untuk melawan penuh bos terakhir. Gary langsung menyerang Kayla, namun kini ternyata Kayla juga bisa mendapatkan kekuatan dari kutukan itu. Gary yang melukai Kayla justru itu malah berbalik kepada Gary sendiri. Mengetahui hal tersebut, Kayla tak repot lagi untuk mendekati Gary. Dia hanya perlu melukai dirinya sendiri karena dampaknya akan dirasakan oleh Gary. Begitu pun dengan Gary, dia pun tak habis akal. Namun ujung-ujungnya mereka berdua bukan saling menyerang guys, namun malah saling melukai dirinya sendiri. Pertempuran yang sangat aneh. Tapi di sini justru Laura ada di pihak Kayla sekarang. Dia menghalau Gabe dan merebut pistolnya. Lalu dia pun langsung menembak Kayla. Di saat mereka sibuk merebutkan senjata, Kayla lalu membawa patung yang ada di sana. Namun sayang pistol itu kini berhasil direbut Gary. Dan saat Gary akan menembakkan pistolnya, ternyata pelurunya yang sudah kosong. Di detik-detik terakhir, Kayla menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam kolam. Dan akhirnya Kayla berhasil memenangkan pertarungan itu. Gary pun akhirnya tewas karena tenggelam. Lalu permainan pun kini sudah berakhir. Kini Kayla mendapatkan privilege. Dia menjadi salah satu orang yang mempunyai kendali dari game Crusader itu sekarang. Dia bebas menentukan kepada siapa game itu ditujukan. Dan saat itu game Crusader ditujukan kepada Lance, si pemilik dari rumah susun yang Kayla dan ibunya tinggal di sana. Kayla punya dendam tersendiri kepadanya karena dia yang selalu mengganggu ibunya. Dan di akhir film, Kayla dihubungi oleh seseorang, dan itu adalah atasannya Kayla. Tempat dulu Kayla pernah bekerja di sana. Ternyata si pembuat dari game Crusader itu adalah atasannya yang bernama Beck. Dia menanyakan siapa selanjutnya yang akan menderita. Kayla lalu menjawab yang pantas untuk mendapatkannya. Lalu permainan pun kini sudah berakhir. Oke teman-teman, semoga kalian semua terhibur dengan video yang satu ini. Bye-bye.